Subandrio disebut Orde Baru sebagai Durno, tokoh pewayangan yang licik. Subandrio adalah orang nomor 2 paling berkuasa setelah Presiden Soekarno di era Orde Lama. Dia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Pusat Intelijen, dan berbagai jabatan lain. Selama tahun 65, isu Dewan Jenderal terus dihembuskan. Ketegangan itu mencapai puncak saat peristiwa G30S PKI, Gerakan 30 September, menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat yang mereka tuding sebagai Dewan Jenderal. Namun dalam waktu singkat, Maijen Soeharto menumpas mereka. Kekesalan TNI Angkatan Darat makin bertambah saat Subandrio ditunjuk menjadi Inspektur Upacara Pemakaman para Pahlawan Revolusi. Bagi Angkatan Darat, Subandrio dianggap terlibat PKI atau setidaknya memberi angin terjadinya G30S. Subandrio dikejar pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris dan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD. Bersama 15 menteri Kabinet Dwi Kora, Subandrio akhirnya ditangkap. Di media massa saat itu, Subandrio dilabeli Durno, tokoh pewayangan yang culas dan licik. Oleh Mahkamah Militer Luar Biasa, Subandrio dijatuhi hukuman mati. Ucapannya kalau ada teror akan memunculkan kontra-teror dianggap bisa menimbulkan kekacauan saat itu. Teror yang dimaksud Subandrio adalah aksi para mahasiswa yang didukung Angkatan Darat. Subandrio dianggap subversif dan jatuhi hukuman mati. Pengadilan militer itu juga mencabut seluruh tanda jasanya. Subandrio membantah semua tudingan termasuk terlibat Gerakan 30 September. Subandrio diberitahu akan dieksekusi 4 hari setelah Lekolo Untung ditembak mati. Peristiwa itu terjadi di akhir 66. Subandrio sudah pasrah menanti regu tembak, tapi nyawanya terselamatkan. Ada permintaan dari Ratu Inggris Elizabeth II agar Subandrio tak dieksekusi mati. Pesan serupa dikirim Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson kepada Presiden Soeharto. Subandrio memang pernah menjadi diplomat dan duta besar Republik Indonesia di London. Tapi menurutnya, dia tidak pernah sempat meminta bantuan pada pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Kata Subandrio, ini keajaiban. Saya tidak pernah minta bantuan pada mereka, tapi kawat atau pesan itu datang hampir bersamaan. Permintaan 2 pemimpin dunia itu menyelamatkan Subandrio. Hukuman untuk Subandrio berubah menjadi hukuman seumur hidup. Tahun 95 dia baru dibebaskan dengan alasan kesehatan. Setelah reformasi tahun 2000, Subandrio menulis memoir kesaksianku tentang G30S. Berikut adalah cuplikan saat Subandrio dijatuhi hukuman mati saat Mahkamah Militer Luar Biasa. Sebagai akibat G30S, mempertahankan potensi yang ada di belakang G30S dan mengurangi arti G30S sebagai perbuatan kontra revolusi. Menghukum tertuduh tersebut karena kejahatan itu dengan hukuman mati. Di dalam Mahkamah Militer Luar Biasa yang memeriksa dan mengadili perkara Haji Dr. Subandrio dan dibuka pada tanggal 1 Oktober 1966 jam 20 dinyatakan selesai